percuma kita jadi orang kaya, kita bisa membekali anak-anak kita dengan pendidikan yang bagus, dengan kehidupan yang enak, kehidupan yang mewah, mereka terjamin 7 turunan. Tapi mereka tidak kenal salawat, rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin via WhatsApp maupun via Shopee. Nanti klik aja linknya di deskripsi box. Teman-teman juga bisa beli e-booknya ya, ada di Play Store. Nanti cari aja di Play Store di bagian buku, cari bukunya, judulnya Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Salawat, itu ada bukunya. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak F di Jakarta. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mbak F dari Jakarta. Mau ngasih testimoni sedikit tapi begitu berkesan banget buat saya, suami dan anak-anak. Masya Allah. Jadi gini Mbak, kan hari Sabtu kemarin anak saya mau balik ke pondok. Nah, selama puasa dan lebaran kita semua patungan adik-adiknya buat beli perlengkapan kakaknya yang udah rusak dan hilang Mbak Mel. Selama setahun jadi harus beli semua. Yang kami dapat uang lebaran alhamdulillah banget, Mbak Mel, rezeki anak-anak akhirnya bisa buat beli semua perlengkapan kakaknya. Adik-adik juga semua ikhlas Mbak Mel, uangnya dipakai semua buat kebutuhan kakaknya selama di pondok. Singkat cerita Mbak Mel, jadi pas malam Sabtunya masih ada yang kurang Mbak Mel, sedangkan uang lebaran sisa cuma 160.000. Nah itu semua habis lagi buat beli perlengkapan kakaknya Mbak Mel, terus aku sama anak aku yang mau ke pondok bingung. Nanti buat di sana kita kan makan dulu, buat beli air juga akhirnya aku suruh anak aku coba kita kencangin sholawat lagi. Insya Allah ada rezeki. Itu aku suruh baca sholawat Jibril anak aku Mbak Mel. Terus tiba-tiba ayahnya ditelepon pas lagi kita beres-beres, ditelepon sama temennya mau lebaran Mbak Mel. Memang temennya itu orang ada, dia datang ke rumah lebaran terus bawain kue nastar yang emang anak aku mau bawa pas balik ke pondok. Aku kemarin gak sempet bikin karena punya bayi Mbak Mel umur 8 bulan, agak repot. Terus pas teman ayahnya mau pulang dia ngasih uang lebaran buat anak-anak aku Mbak Mel, Masya Allah anak aku dapat 150.000 semuanya. Mbak Mel itu mungkin kecil ya, tapi buat kami bener-bener lagi butuh, mepet banget, bersyukur banget Mbak Mel ini lebih dari cukup buat kita beli makan pas antar kakak ke pondok. Emang aku itu lagi punya amanah yang belum lunas dan selama ini sholawat Jibril sama munjiat cuma pengen ngencengin dan kasih target sehari dapat berapa, nggak mau inget, nggak mau mikirin, nggak mau punya amanah. Insya Allah 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 Subhanahu wa taala pasti bantu Mbak Mil, amin. Minta doanya ya Mbak supaya amanah aku bisa lunas sampai ke akar-akarnya, bisa tenang dan bisa menjadikan anak-anak kami menjadi anak soleha dan mempunyai akhlak mulia seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak F di Jakarta. Masya Allah, pertama aku senang banget ya adik-adiknya tuh ngerti gitu loh. Adik-adiknya tuh mengerti, mau ikhlas membantu kakaknya. Masya Allah. Dan insya Allah juga nanti suatu hari pas butuh kakaknya juga membantu adiknya. Dan insya Allah aku nih ngelihat ini nih ya, Mbak F jangan berkecil hati. Aku yakin Mbak F juga gak berkecil hati ya. Jangan pernah ada sedikit pun di hati itu untuk mengeluh, untuk sedih. Ya Allah, kenapa aku tidak seperti itu. Jangan apalagi sampai bandingin ke orang. Aku melihat Mbak F ini tadi aku sambil baca aku mengingat masa lalu ya. Kalau kita hidup dari berawal dari kehidup yang prihatin ya, anak-anak kita diawali hidupnya itu dari kehidupan yang prihatin. Dia sampai gede tuh insya Allah jadi orang loh. Ya, insya Allah jadi orang tuh maksudnya sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat itu maksudnya bukan harus menjadi orang kaya, enggak ya teman-temannya. Jadi dia tuh jadi anak yang baik, dia tuh jadi anak yang soleh gitu loh. Dan insya Allah kalau dia hidup ya dari kecil udah prihatin, nanti gedenya tuh mereka tuh akur, mereka tuh kuat, mereka mereka tuh
persaudaraannya tuh kuat gitu loh. Karena itu yang dialamin sama keluarga aku sendiri. Kita berawal dari kehidupan yang prihatin. Kita memang nggak susah-susah banget, alhamdulillah, nggak ngilangin rezeki dari Allah. Tapi kita juga bukan orang kaya gitu loh. Adik aku ada 4 orang, ada 5 ya. Kita kalau makan aja dijatah sama mama aku, dibagi. Makan mie aja tuh misalnya bikin mie 3, itu tuh kita dijatahin, dituang-tuangin tuh ke 6 piring sama mamaku. Kalau ayah aku kan di laut ya berlayar, dibagi 6 piring supaya adil. Kita mau makan aja itu udah dibagi pokoknya, udah dipiring-piringin tuh, tinggal mau pilih yang mana piringnya gitu loh. Jadi dari situlah kita saling mengerti satu sama lain. Nah, ketika apa ya, ketika mama aku lagi kesusahan, lagi butuh uang atau apa, kita semua tahu, oh lagi susah, oh lagi gini-gini. Dan kita tuh kayak yang sampai mamahku udah nggak ada, tinggal ayahku aja ya teman-teman. Kita tuh saling mengerti, saling bahu membahu. Oh kakaknya lagi susah dibantu, oh adiknya lagi susah dibantu. Gitulah teman-teman. Kita tuh saling apa ya, benar-benar saling menguatkan, saling mengingatkan. Padahal almarhumah mama aku nggak pernah tuh kayak nyuruh kamu harus begini begini begini, kamu harus gini ya, kamu nanti harus gini-gini, enggak. Kalau ayahku juga nggak pernah, "Kamu harus gini gini gini." Ayahku paling selalu mengingatkan, "Jangan lupa sholat, jangan lupa ini, belajar yang rajin, yang ini." Ayahku selalu nasihat, kalau ayahku selalu seperti sampai sekarang udah menikah pun kita udah pada tua gitu ya, ayahku nggak pernah nggak nasehatin. Sampai ke cucu-cucu pun ayahku walaupun masih bayi nggak ngerti, ayahku tuh kerjanya nasehat. Yang sayang sama mami ya, yang sayang sama papi ya, bantuin kakak ya. Saya selalu kayak gitu kalau ayah aku. Kalau mama aku ya nggak pernah gitu loh. Ayahku selalu nasehatin kayak sabar ya, kalau mama lagi marah jangan ini, karena kan mama aku suka marah ya. Ya sekarang aku ngerti udah jadi ibu rumah tangga, punya anak lebih dari satu, ngerti kenapa mama aku dulu kerjaannya marah-marah. Ya udah capek, udah pusing, nggak punya duit gitu ya, anak-anak ribut melulu ya tambah pusing gitu ya. Tambah lagi mama aku punya darah tinggi, ya udah marah mulu kerjaannya. Tapi walaupun mama aku dulunya tuh tidak ada kelemah lembutan gitu ya, marah gitu kan, mau ngomel gitu, tapi kita tuh bener-bener sayang gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa benci sama mama, sama orang tua, pokoknya kita sayang dan saling menguatkan. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anaknya Mbak F juga seperti itu. Ya teman-teman, amin, amin ya rabbal alamin, semangat terus. Pokoknya jangan berkecil hati siapapun kalian, kalau kalian sekarang ada di bawah, kalau sekarang hidup kalian tidak seperti mereka yang bahagia, bisa jalan-jalan, bisa punya baju bagus, bisa makan enak, bisa jajannya banyak, nggak usah khawatir. Kita hidup prihatin itu pelajaran berharga. Pelajaran berharga sampai kita gede, sampai kita tua, kita udah hidup enak pun kita nggak lupa kalau kita pernah ada di bawah. Insya Allah teman-teman ya, Insya Allah. Dan dahsyat banget ya ketika udah butuh anaknya disuruh salawatan dan akhirnya dapat 150.000. Jadi teman-teman juga kita ayo biasakan anak-anak kita tuh, biasakan untuk baca sholawat, karena kalau udah gede kita suruh tuh udah susah. Sekarang nih mumpung dia masih kecil, biasakan untuk bersolawat sehingga dia cinta dengan solawat. Kita kasih tasbih teman-teman anak-anak. Kalian bisa beli di mm.official 1 seperti ini, atau ada yang murahnya juga ya, yang harga-harga 28.000, 30.000 ada tuh di mm.official 1. Kalian langsung aja nanti klik linknya di deskripsi box. Jadi Masya Allah banget, dari kecil dibiasain. Karena dia terbiasa ya, dari mulai dia nggak ngerti apa sih sallallahu ala Muhammad, disuruh baca udah suruh aja minimal 10 pagi 10 sore ditemenin terus, jadi kayak ayo kita sholawat 10 kali yuk, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Nanti kalau udah lama, udah sebulan nih misalnya ya, udah terbiasa anak-anak kita 10 salawat, tambahin 20 salawat. Itu pagi sama sore biasain teman-teman. Nanti lama-lama mereka akan terbiasa 1000 salawat. Lama-lama akan terbiasa lebih dari itu. Dan mudah-mudahan dengan begitu sampai gede anak-anak kita selalu dilindungi sama Allah dari segala perbuatan yang buruk, selalu ada rem buat mereka sendiri, mereka selalu ingat ibadah, selalu sholat, selalu jadi anak yang baik, amin. Kalau udah pegangannya sholawat, udah tenang. Ya,
Meskipun kita bukan orang kaya, kita tidak bisa membekali anak-anak kita dengan materi. Kita misalnya meninggal dunia pun nggak bisa ngasih mereka tempat tinggal yang bagus, kita nggak bisa meninggalkan warisan yang banyak. Tapi kalau mereka udah punya pegangan sholawat, itu udah bekal banget dunia akhirat. Udah mereka pegang tuh. Kebahagiaan dunia akhirat udah mereka pegang kalau mereka udah rajin sholawat. Ya, percuma kita jadi orang kaya, kita bisa membekali anak-anak kita dengan pendidikan yang bagus, dengan kehidupan yang enak, kehidupan yang mewah, mereka terjamin 7 turunan. Tapi mereka tidak kenal salawat, rugi. Tapi kalau kenal salawat, dah untung banget. Untungnya tuh dunia akhirat. Bisa jadi ntar mereka jadi orang kaya, tapi kaya yang soleh-soleha gitu loh. Kalaupun nggak jadi orang kaya, mereka jadi orang yang cukup, mereka jadi orang yang bersyukur, dan kebahagiaannya dunia dan akhirat. Coba ya teman-teman mulai sekarang ajak anak-anak kita untuk istiqomah baca sholawat. Nanti udah terbiasa tuh. Masya Allah banget, tidak bermaksud untuk memuji-muji anak sendiri ya. Maksud aku jadi contoh. Memang beda si kakak sama si adik ya teman-teman. Nah kalau si kakak ini memang Masya Allah dia mau gitu disuruh sholawat. Bahkan sekarang tuh udah istiqomah 1000, Masya Allah, umurnya 8 tahun, 1000 sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad. Terus baca Sallallahu Alaihi Muhammad. Bahkan dia sampai bilang, pernah suatu pagi aku ajak jalan ya sama suami aku, kita jalan naik motor gitu loh. Terus dia udah mencapai 800, dia seneng banget. Terus tasbihnya hilang, lupa naro. Dia udah gak semangat lagi tuh temen, udah kayak kita aja, udah banyak terus hilang, lupa naro apa gak semangat ya, dia udah gak semangat lagi. Terus akhirnya aku bilang, berapa dapatnya? Udah dapat 800 mami, alhamdulillah aku seneng banget. Masa umur belum 8 tahun sih, ntar Juni 8 tahun. Masa umur segitu bisa ngomong gitu, gitu. Aku aja sampai kaget. Alhamdulillah banget mami, aku tuh seneng banget tadi pagi tuh udah 800. Emang kenapa? Iya biasanya nggak pernah sepagi itu dapat 800, biasanya tuh 800 tuh sampai malam. Tapi ini pagi-pagi udah 800, makanya dia sampai besoknya dia mau kayak gitu lagi dan mencapai bahkan sampai 2000, pernah 3000, tapi kadang-kadang paling sedikit 1000 dia kejar Sallallahu Alaihi Muhammad sambil main HP, sambil nonton YouTube, sambil ngapain aja di jalan dia baca. Kalau adiknya memang dia masih belum tergerak hatinya, tapi kadang-kadang ya aku paksa untuk 10 pagi, 10 sore. Jadi aku, ayo deh kita baca salawat 10 kali deh. Kadang kalau di jalan, ayo deh 10 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, seperti itu. Dan mudah-mudahan nantinya adik juga akan mengikuti kakak. Jadi ayo teman-teman, kita nggak tahu doa mana ya yang dikabulkan sama Allah, doa dari mana, bisa jadi doa dari anak kita loh. Apalagi anak-anak kita nih yang masih kecil, yang belum ada dosanya, insya Allah doanya lebih cepat diijabah sama Allah. Apalagi kalau anak kita nih udah kenal sholawat, dikenal deh sama Rasulullah, ini siapa gitu ya, misalnya anak aku, ini siapa, ini Andini, Andini ini binti siapa gitu loh, Andini anaknya siapa, oh Andini anaknya si A sama si B, Masya Allah udah kenal sholawat. Nah, panjang deh ceritanya. Masya Allah ya, itu sih suka aku apa ya, suka aku pikir-pikirin aja begitu ya, Masya Allah. Dan semoga anak aku juga istiqomah ya teman-teman, doain ya, amin. Dan semoga anaknya kalian juga teman-teman bisa mengenal sholawat dan istiqomah bersolawat. Jadi anak yang soleh-soleha, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan lancar terus rizkinya Mbak F ya, ijabah doa-doanya Mbak F keren ya. Walaupun maaf apa ya, kehidupannya tidak berlebihan gitu ya, tapi Mbak F bisa menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, mau di pondok pesantren, Masya Allah, jadi anak soleh soleha, amin. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga kalian yang nonton istiqomah solawatnya, rizki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah, utang kalian juga segera lunas, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.